Hai semua, kembali lagi bersama aku Ima di channel YouTubeku. Nah, hari ini aku mau sharing sebagai alumni COVID. Nah, kemarin aku sama suami dinyatakan positif COVID pada tanggal 25 Juni dan suamiku 26 Juni. Setelah 16 hari isolasi mandiri bareng karena kami itu suamiku OTG dan aku gejala ringan, kami memutuskan untuk isolasi mandiri di rumah. Karena juga rumah sakit kebetulan di Jawa Timur sedang membludak karena ada varian Delta. Jadi kami memutuskan untuk ya di rumah aja lah, daripada di rumah sakit juga antri, UGD banyak yang tutup dan juga membludak juga. Akhirnya better di rumah aja, bismillah. Nah, obat-obatan apa aja sih yang aku minum bersama suami untuk sembuh dari COVID selama hampir 16 hari? Nah, kebetulan aku selama 2 tahun pandemi ini memang kebetulan nggak ada WFH, jadi kayak di lapangan terus liputan COVID, liputan ibu gubernur bahkan ke luar daerah. Jadi aku kemarin sempet yang kayak kaget gitu dan shock, wah aku positif ya, pandemi 2 tahun aku positif akhirnya gitu kan. Sempet nangis, sempet down juga di awal-awal, tapi akhirnya bismillah bisa sembuh, bisa kuat. Karena waktu itu aku menyatakan menentukan diri untuk swab karena di hari yang sama ibu Khofifah itu juga positif. Maka karena aku demam dan aku pilek, akhirnya di pekan itu juga banyak teman-teman yang positif, maka aku memutuskan untuk oke, aku swab dan hasilnya malamnya adalah positif. Suamiku besoknya baru swab dan positif. Nah, obat-obatan apa yang aku minum? Jadi selama liputan itu banyak narasumber yang menyatakan bahwa kalau COVID memang kan belum ada obatnya, dan vaksin pun alhamdulillah aku sama suami sudah vaksin sebanyak 2 dosis. Ternyata masih positif dan ya alhamdulillah aku masih gejala ringan dan suami OTG, mungkin juga karena vaksin ya pastinya. Maka kemarin kita memutuskan untuk obat-obatannya beli sendiri mandiri, karena kemarin memang kita yang nggak laporan, kita juga nggak dipantau sama bidan ataupun puskesmas setempat, karena ya mungkin karena stigma ya, karena stigma di kampung itu masih kayak yang heboh kalau ada yang COVID. Akhirnya kita memutuskan ya udah deh isolasi aja, diobatin sesuai gejala kayak gitu. Maka obat-obatannya ya yang ada di apotik, yang ada di Indomaret. Pertama karena aku demam, aku ngobatinnya pakai paracetamol. Kedua karena aku batuk dan pilek, aku minumnya adalah obat Activate yang hijau karena demamnya. Halo, Kamu gak kesini, tak? udah datang tah? Hah? Udah Kabar nyampe? kabar, Pak. Udah nyampe tah? Yang udah nyampe tah ibu? Belum, masa lama kita arah dari foto-foto kabar, Pak. Oh iya ya, oke, bentar. Sorry ya, soalnya ini sambil liputan, sebenarnya nunggu bener datang di pengisian oksigen gratis di Dinas Perhubungan Pemprov. Nah, kembali lagi. Pertama panasnya tadi paracetamol ya, yang kedua karena aku batuk dan pilek, aku minumnya Activate yang hijau karena memang keluarga ini cocok banget sama Activate. Yaudah diobatinnya yang sesuai yang cocok-cocok aja gitu ya. Nah itu Activate. Kemudian aku juga ada diare, makanya aku juga minum Diapet. Itu pun belinya dari Indomaret. Kemudian untuk vitamin aku minum vitamin Imbus Force, itu dari kiriman dari teman. Kemudian juga minum vitaminnya itu vitaminnya New Skin, aku konsumsi itu dari Pharmarex itu ya kayaknya. Itu memang vitamin, kemudian vitamin diet juga, ternyata kompleks kandungannya. Jadi aku minum itu juga 2 kali sehari. Kemudian juga minum pagi sama malam itu air hangat dicampur madu clover honey. Adanya di rumah memang clover honey, tapi sebenarnya madu pun apapun juga baik. Nah ini yang juga bagus banget untuk disampaikan saran adalah suamiku itu rutin minum prebiotik.
Jadi kami dapat prebiotik kiriman dari adik, itu prebiotiknya warnanya coklat dan asam-asam kayak gitu. Dia minum 2 kali sehari, bahkan waktu awal-awal itu 3 kali sehari. Prebiotiknya itu bisa beli di umum, bisa juga beli yang bermerek yang sudah ada izin BPOM-nya. Ini membuat suamiku itu karena selain OTG, dia juga cepet banget negatifnya, cuman dalam waktu 7 hari sudah negatif. Tapi karena waktu itu di 7 hari aku juga swab, tapi karena aku merasa masih kayak yang sesek gitu ya, batuknya itu nafasnya itu masih ngos-ngosan, akhirnya aku masih positif gitu. Dan aku baru negatif di hari ke 14. Nah, aku juga pengen sharing terkait gimana sih mengatasi sesak nafas. Nah, kemarin itu ketika COVID, aku itu meminum sempat merasakan gejala yang seperti ini. Jadi kayak buat makan aja kayak yang ngos-ngosan, kemudian buat aktivitas sedikit aja, aktivitas ringan bahkan itu kan aku merasa yang kayak berat. Kemudian cepat sesak nafasnya dalam hal yang seperti ini, kayak gitu, kayak nafas itu nggak bisa lega, dan itu sampai sekarang. Jadi mungkin ini yang dinamakan long covid. Nah, aku juga sempat browsing bahwa long covid itu bisa dialami oleh beberapa orang setelah meski sudah dinyatakan negatif COVID-19. Nah, aku mengidentifikasi diriku sendiri bahwa long covid yang aku alami ini adalah sesak gitu loh. Jadi kayak aku pakai masker sekarang itu kayak nggak bisa lama, bentar aja udah kayak yang apek gitu. Terus juga nafas itu kayak nggak bisa lega. Akhirnya aku terapi sendiri pakai infrared light. Jadi kayak ditembak sinar infrared itu dari belakang, dari punggung, dan alhamdulillah sekarang sudah lumayan membaik, dan itu memang kayaknya butuh terapi yang berkala gitu sih. Nah, pesanku buat teman-teman yang masih aktivitas di luar, di lapangan, bahwa kita harus tetap menjaga diri, menerapkan prokes, dan juga harus mawas diri bawa hand sanitizer terus, jangan sampai ketularan COVID. Karena jangan sampai ketularan, karena kalau ketularan ada ancaman long covid gitu. Long covidnya ini ke setiap orang berbeda-beda gitu. Nah, jadi lebih baik jangan pernah kena covid gitu, dan menjaga diri daripada kalau sudah kena kita nggak tahu komorbid kita apa, kita punya alergi apa, atau punya kelemahan di titik mana dalam tubuh kita yang mungkin itu bisa berdampak berbahaya gitu di diri kita. Mungkin orang lain bisa ringan atau bahkan tanpa gejala, tapi bukan selalu sama gitu ke setiap orang kayak gitu. Nah, setelah kena covid kapok enggak, banyak yang bilang kayak gitu. Jadi selama isolasi itu aku yang sempat merasakan bosan, kayak yang kecil hati karena di stigma gitu ya. Tapi aku juga merasa bahwa ya aku kapok pasti, jangan sampai kena covid lagi gitu. Tapi aku juga nggak mau menjadi orang yang kayak takut ngapa-ngapain. Buktinya sekarang aku juga masih kerja di lapangan karena we have to make money, we have to survive, we have to still alive and meneruskan hidup gitu kan. Jadi ya gitulah, kita harus saling menjaga diri dan menjaga orang lain, jangan sampai kita tertular COVID. Dan yang sedang berjuang melawan COVID semangat, dan yang sedang berjuang negatif juga jangan patah semangat. See you.